Shalom U3G, kita kembali hari ini di dalam U3G Soul Care dan kita akan memuji Tuhan kita bersama-sama, kita akan menyembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Haleluya.
hidupku. Berdiri, ku angkat tangan bagimu, ku kagum padamu penebusku. Berdiri, jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Atau pelipat gandaan mempunyai musim. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon. Jadi pemazmur menggambarkan proses multiplikasi ini dengan memakai gambaran pohon. Ada banyak pohon, tidak semua pohon ada di pinggir air. Pemazmur bilang, kalau engkau berani menyerahkan sesuatu kepada Allah, engkau berani menyerahkan hidupmu kepada Allah, engkau berani ambil tindakan menarik garis batas terhadap dosa, terhadap keduniawian, terhadap hal-hal yang fasik, maka Tuhan bilang dia akan memposisikan saudara untuk terhubung dengan sumber air yang namanya Yesus Kristus, Tuhan air kehidupan. Jadi Tuhan mengerjakan sesuatu di hidup saudara, tapi multiplikasi punya musim. Musim ini Tuhan pakai untuk yang pertama memposisikan saudara on the right position. Saudara terhubung dulu dengan sumber hidup. Multiplikasi tidak bisa lepas dari Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan bilang akarmu harus terhubung. Engkau harus ditanam di tepi aliran air. Engkau harus minum dari Tuhan, terhubung dari Tuhan, mengalir. Kapasitas rohanimu beroperasi sebelum kapasitas multiplikasi. Rohanimu beres, ibadahmu beres, engkau minum dari Tuhan, makan dari Tuhan, disegarkan dengan air hidup itu. Takut akan Tuhan, ibadah dan penyembahan naik. Pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musim. Mungkin hari ini engkau sedang menabur dan engkau bilang, Tuhan saya mau dapat sesuatu segera. Tuhan tidak, engkau rawat dulu ini, siram dulu dia, tunggu prosesnya sampai saatnya musim menuai tiba. Engkau akan menuai. Alkitab bilang yang akan berbuah pada musimnya. Musim sedang bicara proses, engkau tidak bisa bypass. Kenapa? Sesuatu yang di bypass, sesuatu yang dipaksa prosesnya selalu tidak manis. Sesuatu yang tidak ikut proses Tuhan selalu mengecewakan. Ikut saja prosesnya Tuhan, ikut saja walaupun engkau tidak mengerti, ikut saja walaupun kelihatannya sukar dan sulit, ikut saja sebab di musimnya. Selama dalam mengikuti proses itu akarmu tidak pindah dari sumber air, Alkitab bilang engkau akan berbuah pada musim. Multiplikasi yang tidak layu daunnya, sedang bicara daya tahan, panas, terik, angin, badai, engkau tetap segar. Kenapa? Engkau terhubung dengan sumber air. Alkitab berkata, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sedang bicara strategi. Ayat yang kedua sedang bicara tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam. Hasil dari merenungkan firman Allah siang dan malam itu menentukan pilihan-pilihan saudara. Engkau menjadi orang yang
strategis, engkau menjadi orang yang fokus. Kalau engkau tahu itu dosa, engkau tidak akan main-main di situ. Kalau engkau tahu Tuhan tidak berkenan, engkau tidak usah minta. Jangan berdoa putus kayu batu hanya untuk minta sesuatu yang dosa. Tuhan tidak mau kapasitas yang dia percayakan kepada saudara hancur karena saudara tidak siap. Alkitab berkata, dia akan berbuah pada musimnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak berarti bikin apa saja jadi. Tidak. Engkau menjadi orang yang fokus, strategis, mendengar suara Allah, dan engkau tahu ini yang benar, saya akan lakukan. Kalaupun lama prosesnya, saya tahu saya berhasil. Oh, yang ini gampang, jalan pintas, enak, tapi saya tahu di situ saya akan kompromi, saya akan jatuh dalam dosa, saya mulai akan masuk area abu-abu, saya menolak jalan di jalan itu. Kenapa? Firman Allah di ayat yang kedua yang saya renungkan dan saya lakukan, menuntun saya melakukan tindakan yang benar. Saya menemukan bahwa ada banyak orang yang tidak bisa mendapatkan terobosan di hidupnya sebab mereka hold on to something, mereka memeluk sesuatu terlalu erat dan tidak mau melepaskan. Bisa itu kepahitan, bisa itu dendam, bisa itu sesuatu yang kau tahu Tuhan bilang serahkan ini anak, serahkan ini ke dalam tanganku sebab saya ingin ubah hidup. Tuhan mungkin meminta engkau taat, Tuhan minta engkau lebih setia beribadah, Tuhan minta engkau lebih setia melayani, Tuhan meminta bagian-bagiannya di hidupmu, waktu, skill, dia minta hidupmu diserahkan kepada dia. Maukah engkau bilang, Tuhan saya mau mulai dengan apa yang ada padaku, kelihatannya tidak dihargai orang, tapi saya tahu engkau melihat dan menghargai. Aku yakin akan janjimu yang tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya. Sebab itu tanpa ragu aku mengikuti jalanmu yang tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya. Aku yakin akan janjimu yang tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya. Sebab itu tanpa ragu aku mengikuti jalanmu yang tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya. Sebab itu tiada takut, aku yakin akan janjimu yang tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya. Sebab itu tanpa ragu aku mengikuti jalanmu yang tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya. Sebab itu tiada takut, aku yakin akan janjimu yang tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya. Sebab itu tanpa ragu aku mengikuti jalanmu yang tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya.
Sampai selama